Saudari dan saudara terkasih, apa itu Pentakosta dan apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Mari kita lihat beberapa hal yang patut untuk kita ketahui tentang Pentakosta. Pentakosta secara asal kata berasal dari kata Yahudi, dari kata Yunani, Pentekoste, yang artinya adalah hari ke-50. Dalam tradisi Yahudi, pada hari ke-50 biasanya banyak orang berkumpul dan merayakan atau memperingati pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Pada hari itu banyak orang Yahudi dari berbagai macam penjuru datang ke Yerusalem untuk bersyukur karena Allah sungguh hadir dengan kesetiaannya. Mereka biasanya akan mengenangkan kembali bagaimana Allah itu menuntun mereka lewat hukum-hukum Taurat yang diberikannya pada Musa. Dan mereka membangun komitmen kembali. Pada waktu yang sama, pada hari ke-50 setelah Paskah, para murid Yesus pun juga berkumpul. Mereka dari berbagai macam penjuru datang ke Yerusalem dan mereka tinggal di sebuah ruangan. Ketika mereka berkumpul sambil berdoa, mereka menantikan Roh Kudus, Roh penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus. Dan tepat pada hari itu Roh Kudus hadir, terutama dengan disertai tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Maka banyak orang kemudian kaget dengan peristiwa itu. Mereka mendekati ruangan atau senakel itu dan mereka melihat bahwa para rasul yang berkumpul tadi diberi karunia berbicara dan mendengarkan dalam bahasa-bahasa lain. Mereka saling meneguhkan satu dengan yang lain, terutama tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Para rasul pun kemudian menemui banyak orang yang kaget ada peristiwa apa di situ, di Yerusalem itu. Dan mereka, para rasul, mulai untuk mendekati orang-orang yang berkumpul, lalu berbicara dengan bahasa yang dapat mereka pahami. Apa yang orang banyak dengar dari perkataan para rasul? Mereka mendengarkan bahwa para rasul itu berbicara tentang Yesus Kristus yang tersalib demi menebus dosa manusia, dan ia bangkit untuk memberikan harapan pada kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dua hal itu yang ditekankan oleh para rasul, dan banyak orang bisa memahami bahasa itu. Allah tidak jauh dari manusia, namun dekat dan hadir nyata memberi harapan. Maka dalam perayaan Pentakosta itu, Roh Kudus sungguh turun atas para rasul dan memberanikan para rasul untuk bersaksi siapa Allah dan tentang kasih Allah itu sendiri. Ada 3 poin penting dalam peristiwa Pentakosta ini. Pertama, Roh Kudus mengumpulkan kembali para murid Kristus itu sendiri. Mereka berkumpul, berdoa bersama, sharing, saling menguatkan, dan menantikan kehadiran Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus membangun persekutuan umat beriman. Inilah mengapa dalam tradisi Pentakosta disebut juga sebagai hari lahirnya gereja perdana. Yang kedua, Roh Kudus yang hadir
mendorong para rasul untuk berani menyampaikan karya besar Allah. Kita ingat bahwa situasi para rasul sebelum Pentakosta adalah takut. Mereka takut dianiaya. Mereka murung karena yang jadi pegangan telah pergi. Mereka tidak bersemangat untuk membawakan kabar sukacita. Namun pada saat Pentakosta itu, mereka dikuatkan satu dengan yang lain. Hati mereka pun mulai terbuka pada pelayanan kasih. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan karunia pada para rasul untuk mau mendengarkan dan berbicara dalam aneka bahasa. Mereka dimampukan dengan hati yang sudah terbuka untuk mau menemui, mendengarkan orang, dan menyampaikan harapan. Sehingga banyak orang kemudian memahami Allah itu sendiri. Saudari dan saudara terkasih, sampai sekarang dan nanti Roh Kudus juga hadir untuk kita semua. Tinggal bagaimana kita mau membuka hati kita pada sapaannya. Dari pengalaman para rasul, kita bisa belajar bahwa mereka, para rasul itu, memiliki upaya membangun kebersamaan dengan berkumpul, berdoa bersama, dan sharing pengalaman hidup. Kita pun juga bisa untuk meniru dan memulainya, mulai dari keluarga. Ada waktu untuk berkumpul, berdoa bersama, dan saling meneguhkan. Hari ini akan ada 20 pasangan suami istri yang mohon berkat bagi ulang tahun perkawinan mereka. Dan tentu harapannya bahwa situasi untuk membangun kebersamaan terus dapat diupayakan. Ada waktu seperti Paus Fransiskus mengatakan, pilar dalam keluarga adalah mau berkumpul bersama, berdoa bersama, bila ada waktu dan sesuatu yang mendukung rekreasi bersama. Hal itu akan membangun keluarga yang baik. Ataupun juga bisa dimulai dari lingkungan. Dalam beberapa waktu ini saya melihat di paroki katedral sendiri banyak umat yang sudah memulai ini dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang berdoa rosario bersama, ada yang misa bersama, ada yang kemarin perarakan Bunda Maria di wilayah. Ada juga yang mengupayakan untuk mengunjungi para lansia di sebuah panti, dan lain-lain. Ada banyak bentuk untuk berkumpul, berdoa bersama, dan saling meneguhkan. Berilah waktu untuk hal ini. Yang kedua, dengan karunia yang ada, para rasul mampu untuk mendekati orang, menjumpai, dan membantu mereka memiliki daya tumbuh. Kita pun juga bisa. Setiap dari kita diberikan talenta. Ada yang memiliki talenta dalam bernyanyi, bermain musik. Ada yang memiliki kemampuan manajerial. Ada yang diberi karunia bisa untuk berolahraga atau memiliki kemampuan dalam bidang bisnis, kemampuan berpikir yang lebih, dan lain-lain. Setiap dari kita memiliki karunia khusus itu. Maka gunakan ini untuk membantu orang, terutama supaya orang memiliki daya tumbuhnya. Jangan untuk keuntungan diri sendiri. Maka mari kita dalam perayaan ini, selain kita mengenangkan peristiwa turunnya Roh Kudus, kita juga melanjutkan karya-karya baik Roh Kudus dengan mau berkumpul, berdoa bersama,
saling meneguhkan, dan menggunakan karunia yang diberikan Allah bagi kita untuk banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.